Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan, sahabatku netizen dimanapun berada. Ini ada berita dari Suara Nasional yang mungkin kita perlu bahas sedikit agar tidak terjadi kesalahpahaman yang semakin melebar. Saya bacakan dulu kawan dari Suara Nasional dengan judul Gus Abbas, Habaib itu PKI dan dalam pembunuhan kiai serta jenderal, oleh Ibnu Maksum. Nah, ini saya bacakan dikit ya. Habaib di Indonesia dituding sebagai PKI dan dalam pembunuhan santri, kiai serta jenderal. Habaib ke Indonesia berasal dari Yaman Selatan yang mempunyai ideologi komunis. PKI itu dalangnya dari Habaib yang membunuh kiai, santri, dan jenderal, dalangnya Habaib, kata pengasuh pesantren An-Nadwan, Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi atau Gus Abbas dalam video yang beredar. Gus Abbas mengatakan Habaib yang datang ke Indonesia membawa ideologi komunis. Mereka ini berasal dari Yaman Selatan. Mereka membawa ideologi komunis dari Yaman Selatan. Kalau Anda pergi Yaman Selatan tanya Ba'alawi, jawabannya mereka Yahudi, komunis, paparnya. KRT Fakih Wirahadiningrat dalam artikel komunisme dan Ba'alawi dalam kurung potret buram yang dibingkai agama menyebut ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alawi, yaitu DN Aidit. Kesimpulannya fix dan valid berdasarkan data keluarga, data resmi kepegawaian, kesaksian masyarakat, bahkan pengakuan putranya sendiri. DN Aidit adalah Ba'alawi, tulisnya. Masih kurang jelas atau mungkin kebetulan Ba'alawi jadi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barokah? Kedua Barokah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI. Bahkan sempat menjadi anggota parlemen, ungkap Fakih. Fakih mengatakan Syekh Ali Al-Jupri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di UEA, yang sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jupri, mantan wakil presiden Yaman Selatan dan ketua asosiasi politisi berhaluan kiri atau MOWJ, yang memberontak kepada Yaman Bersatu lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Nah, ini adalah yang viral ya beberapa waktu lalu dan ramai terkait daripada pernyataan Gus Abbas, ya Gus Abbas. Nah, sekarang ini mulai bermunculan perseteruan di medsos kawannya, di media sosial. Apa yang dikatakan Gus Abbas ini benar atau tidak? Banyak yang tidak tahu. Kalau saya pribadi ya, Habib yang saya kenal ya seperti Habib Rizik, Syihab Imam Besar, Habib Bahar bin Smith, Habib Alwi, Habib Jindan, ya karena sering sama-sama saya, itu tidak ada indikasi satu pun yang saya lihat itu ada ideologi komunis, tidak ada. Ya, apalagi saya sudah pernah ke rumahnya, Imam Besar Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, sudah pernah ke rumahnya, tidak ada di situ lambang-lambang PKI, tidak ada. Bahkan Habib yang saya kenal ini adalah menantang keras jika PKI, ya jika pemerintah minta maaf ke PKI. Kalau misalnya DNA ini, ya bisa apakah dia dari Ba'alawi atau tidak dan terlibat PKI, ya mungkin itu pribadi dia. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi.
Nah, yang disampaikan Gus Abbas terkait masalah Ba'alawi yang ada di Yaman Selatan bisa juga benar. Bisa juga benar Gus Abbas bahwa di Yaman Selatan itu bisa jadi ada komunis atau Yahudi. Kalau saya pribadi saya tidak tahu, tapi ya namanya kalau sudah Gus ya atau ulama besar sudah berbicara, bisa jadi benar. Tapi itu apakah ada kaitannya dengan habaib yang ada di Indonesia? Nah, ini yang perlu dicari apakah benar atau tidak. Karena selama ini saya belum pernah tahu, bahkan ada sejarah, baca sejarah ya bahwa ada habaib yang terlibat PKI, nggak pernah saya dengar. Nggak pernah saya lihat baca sejarahnya dan tidak pernah lihat. Yang saya tahu selama ini habaib yang saya kenal itu menentang komunisme. Dan tentunya kita sepakat. Ya, karena saya yakin ya selain Imam Besar Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, ya Gus Abbas, ini saya yakin beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang cinta negeri ini, yang cinta bangsa ini, yang cinta tanah air ini. Tetapi muncul permasalahan karena perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan cara tabayun. Yang ada adalah saling menyerang di media sosial, saling mereaksi di media sosial. Akhirnya umat Islam di Indonesia ini terpecah belah. Ya, pengikut ulama di kalangan habaib banyak. Ya, pengikut ulama di kalangan para kiai juga banyak. Lah kalau ini dibenturkan sama-sama Islam, apalagi di situ ahli sunnah al jamaah, mungkin baru terjadi di dunia ini sejak dunia ini diciptakan, yaitu sesama Islam, sesama ahli sunnah al jamaah bentrok. Mungkin baru kali ini kalau itu terjadi. Kalau masalah pribadi apa biasa itu pribadi, kalau sudah melibatkan kelompok dan mengatasnamakan agama Islam dan mengatasnamakan Islam, nah inilah mungkin yang pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu di Indonesia, jika terjadi perang antara kelompok para habaib atau Ba'alawi dengan Gus, ya para Gus, kiai-kiai Nusantara. Yang ketawa adalah bangsa asing dan antek-anteknya. Jadi tolonglah para ulama, jangan buat bingung para umat. Tolonglah selesaikan masalah internal kalian. Ya. Tabayum, itu ajaran Islam. Yang tidak mau tabayum, mohon maaf, yang tidak mau tabayum, saya jadi ragu dengan keilmuan para ulama kalau tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara tabayum. Yang namanya ulama bagi masyarakat Indonesia itu agamanya tinggi, bahkan mengajari kita tabayum para umat. Tapi kalau ulama yang berselisih dan tidak mau tabayum, itu saya jadi ragu. Maka perlulah negara turun di sini. Negara turun menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai betul-betul terjadi, karena yang rugi negara ini. Ya, sampai Gus Abbas, ya ulama besar kita menyebut di situ habaib itu PKI. Tapi kalau saya lihat, kalau imam besar Habib Rizik Syihab, Habib Bahar tidak, bahkan Habib Bahar, Habib Rizik itu menantang PKI. Nah, tapi saya tidak tahu yang dimaksud oleh ulama kita Gus Abbas ini siapa. Saya juga belum paham. Bagaimana menurut sahabatku? Tetap NKRI harga mati dan bagian videonya.